Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mu'alam dengan NIM 12 11 03 13 342. Matkul fikih dengan dosen pengampu Ibu Erlini Puspikasari SS MPDI. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan kepada saya. Soal yang pertama yaitu apa perbedaan sholat jamaah qashar takdim dengan jamaah qashar takhir, dan bacakan masing-masing niatnya. Sholat jamaah takdim adalah salat yang menggabungkan dua salat fardu pada waktu salat pertama. Contohnya salat zuhur dan salat asar digabung dan dikerjakan pada waktu zuhur. Sedangkan jamaah qashar adalah menggabungkan dua salat fardu dan meringkas jumlah rakaat, yaitu contohnya salat zuhur dan salat asar digabungkan dan diringkas rakaatnya yang 4 menjadi 2. Niat salat zuhur dan asar dengan jamaah takdim. Yang salat zuhurnya yaitu niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati majmu'an bilasri jamaah takdimi lillahi ta'ala. Sedangkan niat salat zuhur dan asar dengan jamaah takhir yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati majmu'an bilasri jamaah takhiri lillahi ta'ala. Soal yang kedua yaitu bacakan dalil pahala bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian jelaskan maksud dalil tersebut. Niat dalilnya yaitu man summa Ramadan imana wahtisaban khufira lahu ma taqaddama min dainihi. Maksudnya yaitu barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Soal yang ketiga yaitu apa perbedaan wakaf, infak, dan sedekah. Bacakan masing-masing dalil dan penjelasannya. Perbedaannya yaitu wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan. Infak merupakan bentuk pemberian pada orang lain, namun hukumnya sunnah bagi seluruh umat Islam. Sedangkan sedekah lebih mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lain dengan harapan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil wakaf yaitu lantanalul birra hatta tufakku mimma tuhibbuna wa ma tufikku min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya yaitu kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan atau kesempurnaan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dalil infak yaitu wa aqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa ma tuqaddimu linafusikum min khairi tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Yang maksudnya yaitu tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalil sedekah yaitu wa fi amwalihim haqqu lisaili wal marum. Yang maksudnya yaitu dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Soal yang keempat yaitu ceritakan kisah unik yang pernah Anda baca
atau dengar tentang orang yang melaksanakan haji atau umroh? Dan apa tanggapan Anda dengan kisah tersebut? Silahkan bacakan doa Anda untuk sampai ke tanah suci. Baik, di sini saya pernah mendengar kisah seorang Amir Hasan di usianya yang baru 20 tahun menjadi salah satu jemaah haji. Sejak SMP, Amir telah memiliki cita-cita yang menunaikan ibadah haji. Pelan-pelan ia pun menyisihkan uang jajan buat ditabung. Amir menitip tabungan tersebut pada ibunya. Usai lulus SMA, Amir bekerja di salah satu perusahaan di Riau. Setelah bekerja, uang yang bisa ia tabung pun jadi lebih besar. Meski ayahnya adalah seorang sopir dan ibunya berjualan nasi, cita-cita Amir berhasil jadi nyata. Tanggapan saya yaitu tanpa tekad yang kuat, cita-cita haji cuman angan-angan aja. Gak peduli seberapa besar gaji yang kita punya, tanpa perencanaan dan kegigihan yang menyisihkan uang, dana haji pasti selalu kurang. Di sisi lain, di sini ada seseorang yang membuat hidup sehari-hari aja serba pas-pasan, tapi berhasil mewujudkan mimpinya ke tanah suci. Dan saya salut buat mereka yang sukses naik haji dengan kerja keras mereka. Doa saya untuk ke tanah suci, doa saya untuk supaya sampai ke tanah suci yaitu, ya Allah, hamba memohon kepadamu, lancarkanlah rezeki hambamu ini dan rezeki kedua orang tua hambamu ini, supaya kami dapat menunaikan ibadah haji atau umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Soal yang kelima yaitu, kapan rencana Anda menikah? Rencana saya menikah insya Allah di umur 26 atau 27 tahun. Dan seperti apa pasangan impian Anda? Pasangan impian saya yaitu yang soleh maupun solehah, yang pengertian, yang dewasa, yang setia, dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suaminya. Dan jika Anda menikah nanti, apa saja kontribusi yang Anda berikan untuk pasangan Anda sehingga pernikahannya menjadi samawa? Yang saya bergaul maupun bertutur kata yang lembut kepada istrinya, yang menunjukkan rasa kasih sayang, saling memaafkan jika ada berbuat salah, memberikan pendidikan agama yang baik kepada istri, saling menghargai atau pengertian satu sama yang lain. Dan saya akan menafkahi sebagaimana tugas seorang suami. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.